Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amilan sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa ma ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin yang mulia rahmati Allah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Atas kudrat dan iradatnya Allah, kita bisa berkumpul dalam makom yang mulia ini. Salawat dan salam tercurah ke baginda besar, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umat hingga yaumil kiamat. Hadirin yang mulia rahmati Allah, saya akan membawakan tema iman adalah perkara yang paling berharga. Hadirin yang mulia rahmati Allah, sungguhnya perkara yang berharga dan bernilai tinggi dalam perjalanan hidup manusia di negeri dunia menuju negeri akhirat adalah agama. Ketika manusia mengambil dan mengamalkan agama dalam kehidupannya, maka sebenarnya telah memegang kemuliaan yang tiada bertepi dan kebahagiaan yang tiada akan berakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu hanyalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Begitu pula sebaliknya, ketika manusia menelantarkan agama dan masa bodoh terhadapnya, itulah awal kesusahan, awal penderitaan yang akan ia rasakan sepanjang zaman. Jika orang kaya mengamalkan agama, maka kebahagiaanlah yang akan ia dapatkan. Begitupun juga bila orang-orang miskin mengamalkan agama, mereka pun akan memperoleh kesuksesan, ketenangan, kemasyhuran di negeri akhirat. Karena orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang-orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang mulia rahmati Allah, Allah menciptakan dunia negeri, Allah menciptakan dua negeri yang besar bagi manusia untuk menguji ketakwaan di antara manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dua negeri yang besar bagi manusia. Hadirin yang mulia, inilah negeri dunia yang pertama, dan yang kedua adalah negeri akhirat. Hadirin yang mulia rahmati Allah, negeri dunia adalah negeri untuk menabur benih dan bercocok tanam, sedangkan negeri akhirat adalah negeri untuk memanen dan memetik buah yang kita tanam di negeri dunia. Seseorang yang menabur kebaikan demi kebaikan di negeri dunia, maka ia akan memanen dan memetik buah kebahagiaan dan kegembiraan di negeri akhirat. Sebaliknya hadirin yang mulia, seorang yang menanam keburukan demi keburukan di negeri dunia ini, maka ia juga akan memanen dan menelan buah kesusahan
dan penderitaan yang tiada berujung di negeri akhirat. Di dalam Al-Quran surat Al-Jaljalah Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, keburukan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Hadirin yang mulia rahmati Allah, hidup manusia berbataskan kontrak umur, hadirin yang mulia. Maka kehadiran manusia di negeri dunia ini berbataskan kontak umur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kontrak umurnya 2 hari, 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, bahkan ada juga yang 100 tahun. Hadirin yang mulia ya rahmati Allah, ketika masa kontrak umur manusia telah sampai waktunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan malaikat Ijrail untuk memindahkannya dari negeri dunia menuju negeri akhirat. Itulah yang disebut dengan kematian. Apapun yang dimiliki manusia di saat itu terpaksa harus ditinggalkan di negeri dunia untuk ahli warisnya. Dia berangkat ke negeri akhirat tanpa ada yang menemani. Inilah peristiwa besar, hadirin yang mulia, yang akan dialami oleh kita setiap manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasakan mati. Hadirin yang mulia rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pejabat akan merasakan mati, para rakyat juga akan merasakan mati, konglomerat atau kolong melarat mereka juga akan merasakan mati. Orang yang tinggal di desa dan di kota pasti akan mati, karena kematian adalah perkara yang pasti dan akan dialami oleh setiap makhluk. Maka kematian bukanlah hal yang perlu ditakuti, sebab suka tidak suka, mau ataupun tidak, dalam keadaan ia ridho atau terpaksa, peristiwa itu pasti akan dirasakan. Akan tetapi yang perlu ditakuti adalah, hadirin yang mulia, apakah kita mati dalam keadaan beriman atau kita mati dalam keadaan kafir. Hadirin yang mulia rahmati Allah, siapa yang mati dalam keadaan iman, maka kebahagiaan akan diteguknya. Dan siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka kesengsaraan yang akan ditelannya. Hadirin yang mulia rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengutus para anbiya sebagai bukti cintanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai manusia, maka dia telah mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya, agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah semata. Para nabi dan rasul mendatangi kaumnya dan menyampaikan kalimat yang agung ini kepada mereka, agar mereka mau mentauhidkan kalimat ini dalam hati-hati mereka. Masukkan ke dalam hati-hati mereka, karena barang siapa mentauhidkan kalimat la ilaha illallah ke dalam hatinya, dan ia mati dengan kalimat itu, maka tiada balasan baginya kecuali surga. Nabi SAW bersabda, dari Utsman radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mati dan dia mengetahui, meyakini sungguhnya tiada yang berhak disembah selain Allah, maka pastilah ia masuki surga. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang mulia rahmati Allah, di dalam Al-Quran yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita bagaimana kesungguhan Nabi Nuh alaihissalam dalam mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, dan balasan yang ia terima dari kaumnya. Seperti Allah berfirman dalam kitab Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara
falam yajidhum du'ai ila firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wasaru wastakbaru astikbaro. Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Dan sungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar Engkau mengampuni mereka. Mereka masukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Hadirin yang mulia rahmati Allah, begitulah hari demi hari yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika menyeru kaumnya selama 950 tahun. Sehingga Allah memberi hidayah sekitar 83 orang saja yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan selainnya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan banjir besar. Setelah masa tugas Nabi Nuh alaihissalam selesai, beliau mulia pun diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan nabi-nabi yang lain. Sehingga tiba masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga melakukan kerja yang sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Menyeru dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang merahmati Allah, ketika kerja ini dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau pun dimusuhi, diikat. Bahkan Raja Namrud bertekad bulat untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat api telah dinyalakan dan Nabi Ibrahim telah dilemparkan ke dalam api, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan firman-Nya kepada api. Ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuk dan sejahteralah atas Ibrahim. Sejahteralah atas Ibrahim. Hadirin yang mulia rahmati Allah, Allah menyelesaikannya. Ketika api berkobar dan membakar sesuatu yang ada di dekatnya, ternyata tidak mampu membakar dan menghanguskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah hadirin yang mulia, setiap nabi yang Allah utus kepada kaumnya untuk menyampaikan risalahnya selalu menjadi buah ejekan dan olok-olokan yang dilakukan oleh kaumnya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan begitu saja terhadap tingkah laku orang-orang kafir yang menyakiti kekasihnya. Karena Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan adalah hak kewajiban kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Hadirin yang menghormati Allah, maka setiap nabi dan rasul ketika mereka menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersama mereka ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulai rahmati Allah, usaha setan menggelincirkan manusia. Setan dan bala tentaranya sangat membenci orang-orang suka menyeru dan mengajak manusia kepada Allah. Karena dengan usaha itu akan menghancurkan usaha yang telah dirintisnya berpuluh, bahkan beratus-ratus tahun untuk menjerumuskan manusia ke neraka. Setan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menipu, menggoda, membuat tipu muslihat untuk manusia agar mereka termasuk orang-orang yang merugi. Orang kaya ditipu dengan sifat kesombongannya. Orang miskin ditipu dengan ketidakridhoan yang didapatnya. Orang bodoh ditipu dengan kebodohannya. Bahkan orang berilmu pun ditipu jua dengan sifat keujubannya. Merasa diri paling baik.
Tidak ada akan selamat. Tidak ada yang akan selamat dari tipu muslihat syaitan, melainkan orang-orang yang mukhlis dan orang-orang yang memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan laknatullah alaihi tidak berhenti di situ saja, hadirin yang mulia. Bahkan ia juga berusaha merusak hubungan antar keluarga dan sesama, menanamkan kebencian di antara manusia, serta menghalang-halangi orang-orang yang mengerjakan dakwah ilallah. Hadirin yang mulia rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia agar mereka berlindung dari kejahatan-kejahatan setan. Kejahatan-kejahatan setan yang berbentuk manusia atau jin, tidak lain kecuali hanya kepadanya saja. Terdapat dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hadirin yang dirahmati Allah, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, setan adalah makhluk yang paling ahli dalam strategi tipu daya dan menjerumuskan manusia. Keahliannya sudah teruji dan pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Sedangkan para nabi dan rasul adalah makhluk yang mendapat bimbingan Allah, terpercaya dan terpuji dalam setiap tingkah lakunya, yang mereka telah mendapat bimbingan dan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia rahmati Allah, Allah menjadikan dua jalan bagi manusia. Maka dalam perjalanan manusia dari alam dunia menuju alam akhirat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua jalan bagi mereka. Yang pertama, hadirin yang mulia, jalannya para nabi dan rasul. Yang kedua, jalannya para iblis beserta tentara-tentaranya. Kita tengok hadirin yang mulia, jalannya para nabi dan para rasul. Jalannya para nabi dan rasul Allah adalah menyuruh dan mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, menyembah dan beribadah kepadanya dengan bukti dan basyirah yang nyata. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah dengan basyirah dan jalan bagi mereka yang mengikuti aku. Setiap nabi dan rasul semuanya diberi tugas oleh Allah untuk mendakwahkan, mengajak dan mentabligkan, menyampaikan kepada kaum dan umatnya tentang risalah yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Sama ada kaum mereka mau menerimanya ataupun menolaknya. Inilah juga kerja maksud hidup Nabi SAW. Mengajak manusia kepada Allah dan untuk lillahi kalimatillah, yakni meninggikan kalimat Allah, sehingga wujud di alam ini orang-orang yang beriman. Hadirin yang mulia rahmati Allah, kini usaha itu hampir-hampir padam cahayanya di muka bumi. Manusia memupuk sifat individu dan melupakan sifat kebersamaan. Manusia menyibukkan diri untuk perkara yang akan ditinggalkannya dan melupakan perkara yang akan ia butuhkan untuk alam akhirat. Bahkan sifat dan perasaan umat seakan-akan telah keluar dari hati-hati mereka. Inilah kenyataan yang telah terjadi tengah-tengah kita. Padahal dahulu kita adalah umat yang satu, umat yang telah dibangun oleh Nabi dan sahabat dengan derayan air mata yang membasahi pipi, perut yang tidak pernah kenyang dengan makanan, dan mata yang tidak pernah puas dengan nyenyaknya tidur, karena cinta dan kasih sayang kepada umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sedangkan jalannya para iblis beserta tentara-tentaranya, yaitu menanamkan kebencian dan permusuhan
serta pendustaan di hati manusia terhadap kebesaran Allah yang hakiki. Usaha syaitan ini siang dan malam tanpa henti-hentinya, tidak mengenal lelah dan tidak pula berputus asa. Setiap manusia digoda dan dirayu untuk mendustakan kebesaran Allah, karena target hidup setan, iblis, adalah untuk mencari teman sebanyak-banyaknya masuk ke neraka jahanam. Hadirin yang mulia rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan dua tempat kembali bagi manusia. Hadirin yang mulia, hasil dari dua jalan Allah yang diberitahukan ini akan menentukan tempat kembalinya manusia ke akhirat. Apakah ia akan merasakan kebahagiaan atau kesengsaraan? Orang-orang menjadikan Nabi dan Rasul sebagai panutannya, maka kebahagiaanlah yang akan diperoleh, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya tiada lagi kesusahan maupun kesedihan. Inilah balasan yang telah Allah sediakan untuk orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika humul khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyir rabbah. Hadirin yang mulia rahmati Allah, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan, mereka ia surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Hadirin yang mulia rahmati Allah, kita lihat para sahabat, hadirin yang mulia, radhiyallahu anhum, adalah orang yang paham atas yang diingini Nabi SAW, sehingga mereka berani mempertaruhkan nyawa untuk membahagiakan Nabi SAW. Ketika Haji Wada, Nabi SAW bersabda, Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Dengan hadis ini para sahabat telah bertebaran ke permukaan bumi untuk menyampaikan seperti yang diingini Nabi SAW. Sehingga Abi Waqqas mati di Cina dan Abu Ayyub Al-Ansari mati di Turki. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Dengan sebab seperti inilah agama tersebar di belahan bumi timur, barat, utara, dan selatan. Hadirin yang mulia rahmati Allah, meskipun hadis ini Nabi sampaikan kepada para sahabat, akan tetapi umat ini juga memiliki tugas yang sama seperti sahabat untuk menegakkan agama di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyeru berbuat kebaikan dan mencegah kemunkaran, dan kalian beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Imran. Hadirin yang mulia rahmati Allah, sementara itu orang-orang menjadikan setan dan bala tentaranya sebagai acuan dan pedoman dalam kehidupan, maka nerakalah tempatnya. Hadirin yang mulia, di dalam neraka jahanam mereka mendapatkan kehinaan dan kesusahan. Bahkan di dunia ini pun akan dicabut dari hati mereka rasa ketenangan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Hadirin yang mulia rahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya sebagai panutan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan nabi dan rasul pada setiap kaum dan umat dari zaman ke zaman adalah sebagai contoh yang harus diikuti oleh kaum dan umatnya pada waktu itu, sehingga iman dan amal mereka selalu terpelihara dan meningkat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi SAW sebagai Nabi penutup telah memberitahukan dan mengajarkan kepada mereka sahabat termasuk kita bahwa kekuatan umat ini bukan terletak pada kekuatan senjata atau benda-benda dunia. Akan tetapi kekuatan dan kehebatan umat ini terletak pada hubungan keyakinan dan amalnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dicatat hadirin yang mulia. Bila iman dan amalnya baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menjadikan mereka penguasa di bumi. Bukan saja diberi kuasa memimpin manusia, bahkan lautan, matahari, gunung-gunung, dan bumi ini akan ditundukkan di bawah telapak kaki mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman hadirin yang mulia dalam Qur'annya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafa alladhina min qablikum wala makinanna lahum dinahum alladhi artadha lahum wala yubaddilnahum min ba'di khawfihim amana ya'budunani la yusrikuna bi syai'an wa ma kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia akan menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sesungguhnya Dia meneguhkan agama mereka, yaitu agama Islam yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia akan menukar keadaan mereka sesudah dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak menyekutukan apapun denganku. Quran Surat An-Nur. Hadirin yang mulia rahmati Allah, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh, mereka akan diberi ketenangan dan pertolongan ketika mereka melawan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir akan lari terberit-berit. Walau qatalakumul ladina kafaru la wallau adabaru summa la yajidu walayyan wala nasiro. Dan jika kalian melawan orang-orang kafir, pasti mereka akan lari terbirit-birit, kemudian tiada seorang pertolongan pun bagi orang-orang kafir. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu pula sebaliknya, bila iman dan amal umat ini rusak, maka suasana pun akan menjadi rusak. Orang-orang akan menipu dalam timbangan, penindasan akan terjadi di mana-mana. Perzinahan dianggap hal yang biasa, bahkan akan sampai pada satu tahapan malu jika tidak ikut bermaksiat secara sembunyi atau terang-terangan. Hadirin yang mulia rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara Nabi mentarbiyah iman para sahabat. Hadirin yang mulia, kita tengok bagaimana baginda Rasulullah SAW mentarbiyahkan iman para sahabat. Maka untuk mengembalikan manusia ke derajat orang-orang beriman dan memiliki kekuatan iman serta beramal soleh, sehingga suasana dan keadaan menjadi baik, maka umat ini harus mencontoh umat terdahulu. Imam Malik rahmatullah alaih berkata, lan yuhliha akhiru hajilil ummati illa ma aslaha awaluha. Tidak akan pernah menjadi baik umat pada kurun abad terakhir ini, kecuali dengan cara perbaikan pada kurun umat yang pertama, yaitu awal. Dalam kitab Fadail Amal, bab keruntuhan umat. Hadirin yang mulia rahmati Allah, Nabi SAW telah mentarbiyahkan, mendidik sahabat-sahabat dengan jalan dakwah ilallah, mengirimkan rombongan-rombongan dakwah agar beriman kepada Allah, Rasulnya, serta untuk meninggikan kalimat Allah di bumi yang mereka pijak,
sehingga Abu Bakar yang asalnya orang Mekah telah berhijrah ke Madinah, bahkan mati di Madinah. Nabi SAW juga telah mentarbiahkan, mendidik sahabat dengan selalu mensyabdakan keuntungan orang beriman, dan senantiasa memberikan kabar gembira mengenai surga bagi sahabat-sahabat yang telah bersusah payah untuk agama. Sehingga tertanam di hati-hati para sahabat bahwa kesusahan di dunia ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan keindahan, kenikmatan di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, kita melihat sahabat-sahabat yang telah begitu rusak akhlaknya pada saat itu. Ternyata dengan pengorbanan Nabi SAW, mereka menjadi manusia terbaik sepanjang zaman dan menjadi contoh pula untuk orang-orang setelahnya. Umat pada hari ini pun akan ditolong dan dibantu oleh Allah jika umat ini mencontohi cara bagaimana yang telah Nabi usahakan ke atas para sahabat. Bukan dengan cara pemikiran sendiri, tetapi harus mengikuti cara sunnah baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengajari para sahabat pada awal-awal dulunya. Sebab itu setiap orang sangat penting untuk mengusahakan peningkatan iman dengan cara huruj fisabilillah, dengan cara keluar hijrah di jalan Allah dengan harta, dan mengobarkan harta diri sendirinya dengan diri kitanya masing-masing untuk mendakwahkan kebesaran Allah, menanamkan kebesaran-kebesaran Allah, kehebatan Allah dan kekuasaan Allah pada manusia, sampai keyakinan pada Allah masuk ke dalam hati yang paling dalam, dan senantiasa menundukkan diri kita dalam suasana-suasana iman dan pembicaraan iman dalam kebesaran kalimah la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan cara inilah iman telah masuk ke dalam hati-hati sahabat Nabi SAW terdahulu. Mereka ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga ridho pada mereka. Mari sama-sama kita buka dan perhatikan kalam ilahi dalam surat At-Taubah. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Hadirin yang dirahmati Allah, firman Allah begitu jelas dalam Quran At-Taubah, dan orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung, yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah dakwah ini sudah jelas diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para anbiya alaihissalam. Nabi dan Rasulullah SAW pun melakukan hal yang sama, lalu diteruskan oleh para sahabat. Kemudian baginda Rasulullah SAW mewariskan kepada ulama warasatul anbiya, dan kita yang mengaku umat Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dakwah, dan agungkanlah Tuhanmu. Kemudian perintah dakwah tentang pentingnya iman dan amal soleh. Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Fussilat tadi yang mulia, yaitu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan
wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik, dan siapakah lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, kebajikan, dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Hadirin yang mulia rahmati Allah, mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.